Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, Bapak Ibu yang senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita jumpa kembali dalam majelis Asy-Syifa atau majelis Syama'il yang membahas tentang kepribadian dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya mohon maaf 2 kali pertemuan atau 3 kali ya kemarin tidak bisa hadir karena masih berada di tanah suci, berada di Mekah dalam rangka Badar ya, menghajikan almarhumah ibu saya ya, yang wafat di beberapa tahun kemarin. Saya harus memberangkatkan dan menghajikan beliau secara langsung, karena kalau lewat orang itu nggak yakin. Jadi banyak badal-badal haji yang palsu gitu ya. Jadi saya harus berangkat sendiri ya. Dan alhamdulillah selesai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa pulang kembali ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana kewajiban kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun ya, dari kesempurnaan syahadat kita. Setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, untuk meyakinkan supaya mendarah daging keimanan kita atas kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang harus kita lakukan adalah mahabbah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita terhadap siapapun ya, terhadap diri kita, terhadap anak, istri, orang tua, bahkan harta dunia seisinya. Jadi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melebihi itu semua ya.
Karena tidak sempurna keimanan seseorang kalau menduakan Rasulullah. Rasulullah di nomor 2-kan, di nomor 3-kan, bahkan dibelakangkan di dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna, tidak sempurna keimanan kalian. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna keimanan kalian sampai aku lebih dicintai. Sampai aku lebih dicintai min walidihi, daripada orang tuanya sendiri, wa waladihi, dan anaknya sendiri, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia seisi dunia. Itu kecintaan kita kepada Rasulullah itu harus di atas semua kecintaan kita. Nah, kita punya istri, kita mencintai istri kita. Punya anak, kita mencintai anak kita. Punya orang tua, kita pasti mencintai apa? Orang tua. Nah, cinta kepada Nabi di atas itu semua gitu. Cinta kepada Rasulullah harus di atas itu semua. Ya. Artinya kalau Rasulullah SAW mencintai sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kata Nabi lebih afdal, ya. Berapa kali derajat jamaah? 27 derajat daripada sholat di rumah gitu. Sholat di rumah sah, ya sah, selama syarat rukunnya dilakukan. Tetapi afdal di mana? Di masjid. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu juga di masjid itu, ya. Artinya kalau Nabi mencintai dan mengizinkan ibu-ibu untuk sholat berjamaah, khususnya sholat jamaah subuh, ya, itu berarti apa? Kita mencintai Nabi caranya dengan cara mengikuti jejak Nabi tadi. Kalau Nabi mencintai sholat subuh, ya, ketimbang kita tidur-tiduran di rumah, ya, anaknya masih tidur, ya, kalau kita mencintai Rasulullah, ya anaknya dibangunkan, ya, nak bangun sholat subuh. Istrinya juga diapakan? Dibangunkan. Jangan kemudian perasaan kasihan, istri masih tidur lelap, anak juga tidur lelap. Itu berarti mendahulukan istri, anak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mencintai Rasulullah, bangunkan itu, karena Nabi memerintahkan untuk dibangunkan, ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, ya. Perintahkan keluargamu untuk apa? Salat. Jadi terkadang jamaah sekalian, ya, kita mendahulukan kecintaan kita terhadap dunia kita ini mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi Nabi mengatakan belum sempurna. Ya, dia beriman tapi imannya belum sempurna, belum maksimal gitu. Selama aku belum dicintai melebihi cintanya kepada apa? Semuanya, manusia semuanya, ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, kajian ini tujuannya itu ya supaya kita mengenal Rasulullah SAW lebih dekat. Karena kalau orang mengenal, ya, itu akan mencintai dan menyayangi, ya. Kalau orang menyayangi, mencintai itu pasti meniru, gitu ya. Meniru pasti. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu pasti bersama orang yang dicintai, ya. Itu di dunia dan juga di akhirat itu. Nah, di dunia itu manusia itu condongnya kepada orang-orang yang dia sukai gitu. Makanya di dunia ini pasti ada klub-klub, ya, ada kelompok-kelompok, ada komunitas-komunitas. Para pecinta Vespa itu anak-anak pada kumpul aja senangnya mainan Vespa, sepeda tua. Ada komunitas penyuka sepak bola, ada komunitas. Karena itu manusia itu begitu tabiatnya, dia akan berkomunitas sesuai dengan apa yang dia sukai, ya. Itu namanya ar-ruhu junudun mujannadah. Jadi roh manusia itu akan berkongsi bersama-sama
berkomunitas dengan mereka yang ia cintai. Nah demikian juga kalau kita mencintai Rasulullah SAW, itu pun akan selalu belajar dan ingin mencari tahu bagaimana ya sifat-sifat Rasulullah SAW supaya kita bisa meniru dan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu kecintaan ya. Jadi bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau kita tidak mencintai Nabi, itu kelak menyesal gitu. Menyesal. Sebagaimana penyesalan ketika orang-orang itu dulu hidupnya tidak mengenal Nabi SAW, ketika mati atau ketika dibangkitkan atau ketika dia dihisab ya. Itu penyesalannya apa jemaah? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Aduh celaka aku. Seandainya dulu aku taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Dia nyesel itu. Ketika mati dia nyesel. Kenapa nggak kenal Rasulullah? Ya. Kepada Pak Presiden aja kita kenal, Pak Menteri kita kenal, kepada tokoh siapa si fulan kita kenal. Masa kepada Rasulullah tidak kenal? Makanya di sini orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah dan tidak beriman serta tidak mengikuti Rasulullah itu menyesal. Kelak menyesal itu, matinya menyesal, bangkitannya juga menyesal, di akhiratnya juga menyesal. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Itu disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 66. Aduh, aku celaka. Kenapa dulu ketika di dunia tidak mengenal Allah, tidak mentaati Allah? Kenapa di dunia tidak kenal Rasulullah, tidak mentaati Rasulullah SAW? Itu penyesalan orang mati, Pak ya. Penyesalan orang mati ya, ketika tidak mengenal Rasulullah SAW ya. Sehingga disinilah kita mencoba ya dan terus belajar lebih dekat dengan Rasulullah SAW ya. Dengan Rasulullah SAW kita harus mengenal itu, jamaah sekalian. Nah, saking agungnya kedudukan Rasulullah SAW itu di dalam Al-Quran, Nabi selalu dipanggil dengan sebutan yang paling sopan, yang paling indah. Semua para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, para nabi itu jumlahnya ada 124.000 Pak. 124.000 nabi. Rasul ada 313. Semua para nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 25. Semua atau yang lain yang disebut secara global ya. Jadi kalau disebut nama itu 25, tapi disebut tanpa nama secara global itu tadi jumlahnya ada 24.000 nabi ya. Semua dipanggil langsung dengan namanya Pak. Semua langsung dipanggil dengan nama. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Nabi Nuh dipanggil ya Nuh, dipanggil ya Musa, wahai Musa. Jadi semua nabi dan rasul itu disebut dalam Al-Quran dipanggil langsung dengan apa? Sebutan nama langsung Pak ya. Jadi kalau namanya Solihin, wahai Solihin, misalkan kalau nama orang ya, ada ya Pak Solihin. Nah, jadi kalau langsung. Tapi kalau untuk nabi itu tidak disebut namanya secara langsung Pak. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasulu, wahai rasul. Ya. Ya kalau Allah yang manggil enggak apa-apa. Solihin sini, enggak apa-apa kalau Allah yang manggil. Tapi kalau saya manggil Pak Solihin sini kan enggak sopan Pak. Ya pasti saya manggilnya Pak Solihin, Pak Haji misalkan ya. Kan ada
embel-embel depannya gitu loh. Dan Nabi itu tidak langsung dipanggil Muhammad, wahai Muhammad, tidak, nggak ada itu dalam Al-Quran. Ya Muhammad itu nggak ada. Kalau ya Musa banyak, ya Ibrahim banyak, ya. Nah ini kekhususan Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah kedudukannya di atas semua para Nabi dan Rasul, ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya. Makanya manggilnya ya Rasulullah, ya. Sahabat memanggilnya adalah apa? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ya Muhammad, ya. Nah, itu kurang sopan, ya. Jadi keagungan Rasulullah SAW itu dari A sampai Z tadi itu disebut dengan sebutan yang sangat luhur, ya. Dengan sebutan yang sangat apa? Luhur dan gelar kehormatan ketika dipanggil, ya. Ya. Ketika dipanggil itu dengan gelar apa? Kehormatan, ya. Ya ayyuhar rasul, wahai utusan Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, ini menunjukkan tingginya, agungnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi kata Allah dalam Al-Quran itu, kami telah meninggikan sebutan namamu. Makanya nama Nabi ini kan sehari minimal dipanggil dalam azan, ya kan, dan iqomah, ya. Itu berapa kali? Azan kan 5 kali, iqomah 5 kali juga, ya kan. Ya kan? Ada sebutan asyhadu an la ilaha illallah dan juga ada sebutan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Disebut, ditinggikan, ya, digaungkan melalui apa? Azan, ya. Makanya azan itu ya memang ya harus ditinggikan. Ya kalau masjid ada menaranya ya bagus ditinggikan gitu. Karena supaya apa? Nama Rasulullah, namanya Allah dan Rasulnya itu apa? Menggaung gitu. Jangan anti azan kan gitu. Ada azan usul, adanya. Kalau azan jangan pakai speaker lah, ya nggak bisa. Memang zaman sekarang harus pakai apa? Speaker. Saya terganggu. Ya kalau nggak mau terganggu ya jangan dekat masjid rumahnya. Memang tujuannya masjid itu yang memberikan peringatan, memberikan pengumuman kepada masyarakat waktu sholat udah masuk melalui apa? Azan. Ya. Azan itu memang dipilih dengan suara yang keras, ya, supaya masyarakat apa? Mendengar dan paham kalau itu nama Allah, nama Rasulnya disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, ya kan? Sampai kemudian disebut syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Disebut terus itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita mencintai Rasulullah, respon kita itu ketika mendengar nama Rasulullah disebut, adzan disebut, Allahu Akbar, nama Allah dibesarkan, kira-kira tidur kita lebih besar atau Allah yang maha besar? Kadang orang itu tidurnya lebih besar, enak nih di Bogor nih, hujan ya, dingin, adem gitu. Saya sampai bilang ya, orang di dunia ini tinggal yang paling enak itu di Bogor, Pak, ya. Iya, enak itu, nyaman gitu. Jakarta agak panas ya. Apalagi kalau ke Timur Tengah, Mesir, ke Saudi itu kalau musim haji kemarin itu sampai 51 derajat, mimisan gitu, panas itu. Malam itu bisa 38 derajat malam itu, jam 12 malam ya. Di Bogor ini nikmat ya. Tetapi masalahnya saking nikmatnya tidurnya itu terlalu apa? Lelap, itu masalah itu.
sehingga tidurnya lebih besar daripada Allahu Akbar. Ini Pak, ini masalahnya ya. Kita lupa diberi nikmat yang luar biasa. Bapak baru bisa menikmati tidur nikmat itu kalau membandingkan dengan keadaan negara lain. Ada negara lain itu kalau dinginnya luar biasa sampai es itu loh, salju datang. Jadi Bogor nggak ada salju. Kalau panas ya di Saudi, di Mesir gitu. Saya dulu pernah kuliah di Mekah itu, kalau pas musim panas-panasnya Pak, itu kampus saya tuh di Robito, di dekat Museum Ka'bah itu ya, di Robito Alam Islami. Itu kalau ba'da asar itu saya pergi ke Masjidil Haram itu pakai bis kampus itu. Itu di depannya itu kan ada tanda berapa derajat hari ini gitu. Pernah habis asar itu Pak, berangkat itu 55 derajat habis asar itu. Panas ya itu ya. Kalau musim panas ya 55 derajat itu. Panas itu luar biasa. Ya, mimisan itu biasa setiap subuh, mimisan biasa ya. Saking panasnya. Nah kita ini masya Allah ya, tinggal di sini tuh nikmat gitu tidur itu. Cuman masalahnya saking nikmatnya nggak bangun itu ya masalah. Rasulullah dikalahkan dengan tidur. Nah ini masalahnya. Allahu Akbar kalah dengan tidur. Nah ini makanya bangun jamaah. Ya. Kalau Rasulullah SAW bangun sepertiga malam, tatajafa junubuhum, menjaga jarak antara lambung dengan kasur, dengan tempat tidur. Ya kita ngikuti. Artinya bangun sepertiga malam, ya tahajud lah. Kalau nggak mampu 11-13 rakaat ya 2 rakaat. Minimal sudah mengikuti Nabi walaupun belum maksimal gitu ya. Kalau kita mencintai Nabi SAW, saking Nabi tidak mau dikalahkan tidur, itu pernah istri Nabi SAW saking kasihannya melihat keadaan tempat tidur Nabi ya, dan alas tidur yang dipakai Nabi itu hanya tikar jamaah. Jangan dibiarkan karpet, kalau karpet empuk, tikar. Nabi itu kalau tidur pakai tikar, dan itu satu helai saja, tidak ditumpuk-tumpuk, satu saja, satu lembar tikar. Sehingga kalau bangun itu Nabi ada bekas ini di punggung, di pipi beliau, ada bekas tikar-tikar. Ya. Nah, karena kasihan maka istri beliau menumpuk tikar itu dengan beberapa lipatan supaya apa? Agak empuk gitu. Ketika Nabi mau tidur, Nabi bertanya, "Duh, ini tikar siapa yang numpuk-numpuk jadi lipatan-lipatan ini?" "Saya ya Rasulullah." Kata Nabi apa jemaah? Kalau Bapak kemudian disiapkan kasur yang empuk seperti itu apa? Alhamdulillah, tidur bisa nyenyak, AC dingin, selimut tebal kan gitu kan. Tapi kalau Nabi, beliau mengatakan kembalikan ke keadaan yang semula. Artinya kembalikan satu lapis saja tikarnya. Aku khawatir tidak bangun malam. Nah ini, khawatir tidak sholat tahajud. Nah, itu Nabi Pak. Ya memang manusia itu butuh tidur, istirahat, tetapi jangan terlalu dikalahkan dengan tidur. Karena tidur itu makhluk yang paling kuat Pak. Iya, tidur itu makhluk yang paling kuat ya. Allah ciptakan besi kalah dengan api begitu kuat kalah dengan air begitu kuat kalah dengan angin ya kan. Angin yang begitu kuat kalah dengan siapa? Manusia, bisa mengendalikan manusia. Ya, angin itu bisa dikendalikan oleh manusia dengan teknologi. Manusia yang begitu kuat, hebat, gagah, kalah dengan ngantuk. Kalah dengan apa? Ngantuk. Kalau udah ngantuk, udah gak berfungsi semua ini organ tubuhnya. Ya, akal pikirannya udah kalah semua, itu ngantuk. Ya.
sopir yang canggih udah pengalaman 10-15 tahun, ngantuk sedikit kalah, Pak, nabrak. Gak berfungsi itu ilmu pengalamannya 10 tahun itu. Iya kan? Berarti ngantuk tidur itu makhluk yang paling apa? Kuat. Nah, kalau kita kepingin lebih kuat daripada tidur, kendalikan itu tidur. Dengan cara apa? Rasa cinta gitu. Rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta, ya. Jadi kalau orang senang itu kan nggak ada masalah ya, mau capek, mau letih, mau lesu, ya kan? Begitulah dulu para sahabat ya. Ketika perang Khandaq ya, ini termasuk perang terbesar ya, ketika melawan orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Jadi dalam sejarah itu ada perang yang disebut perang Khandaq, yang Nabi melawan yang musuhnya itu gabungan gitu, kekuatan kafir Quraisy dengan kekuatan orang-orang Yahudi. Nah, biasanya kan yang dilawan cuma orang-orang Quraisy saja. Ini orang Yahudi ikut gabung. Nah, sehingga Nabi mengatur strategi. Diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi supaya Nabi menggali parit sekeliling Madinah. Sampai sekarang paritnya masih ada itu di Madinah kalau umroh. Nah, itu bisa di situ bekas jejak sejarahnya masih ada itu. Itu saya lihat itu, ya Allah ya, galian paritnya itu medannya yang begitu sulit dan terjal itu. Karena jangan dibayangkan tanah Madinah itu kayak di Bogor, empuk kayak sekarang ini. Ini kadang galian parit itu kadang galian yang itu berbatu gitu, ya. Nah, ketika Nabi dan para sahabat menggali itu parit berhari-hari, kehabisan bekal. Kehabisan apa? Bekal. Makanan, minuman tipis ya, sudah gak ada. Sehingga para sahabat itu karena ya udah gak ada makan, minum, akhirnya kelaparan. Apa yang dilakukan? Mereka menaruh batu, ditaruh di perutnya. Untuk apa? Mengganjal. Diganjal itu perut supaya tidak keroncongan. Satu batu, masing-masing sahabat itu mengambil satu batu dipakai untuk ganjal perut supaya tetap bisa menggali parit. Akhirnya mereka nyerah. Yang namanya manusia udah lemes, haus, lemes, gak ada makanan, lapar. Akhirnya mereka berhenti dan mereka mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami lapar. Ini kami menaruh batu untuk ganjalan perut supaya tidak keroncongan. Sahabat hanya menaruh berapa batu tadi? Satu batu untuk mengganjal perutnya. Nabi tersenyum saja kalau kalian mengganjal dengan satu batu. Akhirnya Nabi mengeluarkan, ternyata Nabi mengganjal perutnya tidak hanya satu batu, 2 batu jemaah. Berarti Nabi lebih apa? Lebih lapar gitu, 2 batu. Akhirnya sahabat yang asalnya lemah, lemes, lapar, melihat Nabi yang lebih lapar karena diganjal dengan 2 batu, sahabat semangat lagi gitu. Akhirnya sahabat termotivasi lagi, berarti laparnya kita tidak ada apa-apanya dengan laparnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah tafsir dari firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi di antara kalian ini uswatun hasanah. Jadi Nabi itu mencontohkan dalam semua kehidupan, bahkan mencontohkan dalam masalah lapar. Mencontohkan dalam masalah apa? Lapar. Nah, kebanyakan orang itu ya, tokoh-tokoh publik ya, figur-figur publik, figur-figur masyarakat yang besar, yang pejabat-pejabat misalkan, itu yang ditampakkan kan yang bagus-bagus aja tuh, rumahnya bagus, mobilnya bagus, duitnya banyak, ya kan? Tapi nggak pernah ditampakkan kesederhanaannya, ya, tidak ditampakkan pernah lapar atau tidak, gitu. Ya kan? Kalau Nabi justru tafsir dari ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu
Kemudian para mufassirin menukil hadis tadi. Nabi itu contoh dalam semua kehidupan, sampai menjadi contoh di saat lapar dan kekurangan. Ya. Ini luar biasa. Kalau ada orang contoh, ada duitnya, ada fasilitasnya, itu biasa gitu. Orang disiplin karena fasilitas itu biasa gitu, wajar gitu. Tapi kalau dia tetap disiplin, sabar dalam keadaan kekurangan, nah ini baru luar biasa itu. Baru imannya apa? Teruji itu. Ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir menjadi contoh terdepan di dalam kehidupan apa? Umat ini. Makanya walaupun jasad Nabi terkubur, tetapi ajaran Nabi masih hidup gitu, masih terus dihidupkan. Disebut dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis, dan disebut oleh orang-orang yang mencintai Nabi, mengikuti Nabi, mencontoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keyakinan itu nggak mati, Pak, walaupun orangnya sudah mati ya. Keyakinan, ideologi itu tidak pernah mati, walaupun yang bersangkutan sudah wafat ya. Makanya keyakinan itu akan selalu ada. Oleh karena itu, keyakinan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diwujudkan dalam bentuk amal ya, diwujudkan dalam bentuk amal. Karena Nabi itu sangat mencintai kita ya. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan ya, tidak berbalas. Kalau Nabi mencintai kita, umatnya, kita pun harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang kakek-kakek jamaah, udah manula, udah uzur, dia ketinggalan hijrah. Ketinggalan apa? Hijrah. Ya wajar kalau orang sepuh ketinggalan kan. Dalam keadaan dulu Nabi dan sahabat terusir dari Mekah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Jadi disebutkan ketika Nabi hijrah itu dan para sahabat itu dalam keadaan fakir, tidak bawa apa-apa, harta ditinggal, rumah ditinggal, sanak kerabat ditinggal. Bahkan sahabat Abu Hurairah menceritakan orang-orang muhajirin itu pas awal-awal hijrah itu ada yang hanya membawa satu helai kain saja. Satu helai kain itu cuma disangkutin saja gitu di badannya, dan bahkan kalau berdiri lututnya kelihatan. Jangan dibayangkan pakaian sahabat di awal hijrah kayak kita udah punya pakaian banyak, koleksi pakaian banyak. Ada yang pakai satu helai saja, Pak, disangkutin aja gitu. Kalau mereka berdiri lututnya kelihatan, sehingga ketika sholat itu berdirinya agak apa, jongkok dikit gitu, Pak. Kenapa? Kalau berdiri lurus lututnya apa? Kelihatan. Jadi sehingga kalau sholat tuh agak jongkok gini ya, saking keterbatasan pakaian. Makanya di Sahih Bukhari itu disebutkan sholat dengan menggunakan satu helai kain. Gimana caranya? Diatur gitu. Kalau sekarang ada nggak orang sholat pakai satu helai kain? Nggak ada. Di dunia ini nggak ada. Sampai di Palestina yang sekarang dijajah sedemikian rupa itu, tetap mereka masih pakai baju. Lah di zaman Nabi ya, itu saking gentingnya tadi, hanya satu helai kain tadi, hanya menggunakan satu apa? Helai kain. Terusir dari tanah air mereka. Ada yang bareng Nabi, ada yang nyusun ya. Bahkan putri Nabi juga ketinggalan, Zainab itu yang akhirnya nyusul juga. Tidak bareng sama Pak, enggak. Karena strateginya supaya tidak tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Nah ini ceritanya, ada seorang kakek-kakek udah sepuh ikut hijrah, Pak, tapi sendirian. Hijrah sendirian, tidak ada teman, belum ada Google Map ya, belum ada Google Map. Itu Mekah Madinah kurang lebih 450 kilo. Sini Semarang lah ya, sini Semarang.
Bogor Semarang. Itu kalau naik bis itu kira-kira 5 jam lah ya. Kalau sekarang ya. Tapi kalau Bapak naik bis atau naik kereta, kalau naik kereta cepat itu Mekah Madinah 2 jam ya. Tapi kan kita lihat zaman dulu belum ada zaman sekarang, halus jalannya, ya kan? Atau ada kereta cepat. Itu kita lihat aja kanan kiri Mekah Madinah itu isinya cuma apa? Pasir sama batu, ya kan? Nggak ada apa kehidupan, nggak ada pohon-pohonan kayak di kita ini. Panasnya luar biasa itu. Kalau kemarin saya naik mobil ke Madinah itu, apalagi musim badai, debu itu debu aja, gunung itu kayak debu aja. Kalau pas badai debu itu, ya panas, terjal jalan kaki. Bayangkan itu. Ataupun kalau naik onta, kekuatan onta berapa sih kecepatannya? Maka butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan bulanan gitu ya. Lah ini kakek-kakek sendirian datang dan berangkat ya. Saking cintanya kepengen nyusul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang yang sudah sepuh tadi itu tergeletak, nggak kuat itu di tengah jalan, udah capek, udah kuat, tergeletak. Antara dia dan langit itu nggak ada batasannya, tergeletak di padang pasir situ, di tanah lapang situ. Sampai tergeletak dia melihat langit. Karena dia sudah nggak yakin bisa sampai Madinah karena merasa sudah berat itu, ajal sudah dekat. Akhirnya dia hanya mengatakan dia belum sempat ketemu Nabi dalam hijrah ini. Dia akhirnya mengangkat tangannya, Allahumma hadhihi lillah, bai'atun lillah. Ya Allah, saksikan ini tangan. Aku sumpah, aku baiat kepada Allah. Ya, saya mau hijrah. Wa hadhihi bai'atun li Rasulillah, dan ini tangan saksikan ya Allah, aku betul-betul kepingin hijrah, kepingin baiat kepada Rasulullah. Akhirnya ditepukkan tangan itu dan meninggal dunia, belum sampai ke Madinah. Maka turunlah ayat bahwa orang yang keluar dari rumahnya dan hijrah, kemudian dia di tengah jalan meninggal dunia, maka cintanya, hijrahnya itu udah sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi rasa cinta itu mendorong dia dalam keadaan susah payah, bahkan akhirnya meninggal di tengah jalan tadi itu karena keterpanggilan hatinya tadi supaya bisa menyusul ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pahalanya dicatat sama dengan pahala sahabat-sahabat yang sudah sampai Madinah dan sahabat-sahabat yang sudah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah, kalau kita tidak sampai ya dengan fisik kita, maka sampaikanlah dengan hati kita jamaah. Ya, kalau kita tidak sampai dengan apa tadi, fisik, minimal sampai hati. Kita misalkan belum mampu untuk berkorban ya tahun ini, ya niatkan saja, saya pokoknya kepingin korban. Ntar ada duit atau enggak itu urusan lain. Itu niatnya sudah sampai, dicatat di sisi Allah. Orang yang belum mampu haji misalkan, niat saja Pak. Jangan mikir haji di Bogor ini ngantrinya berapa tahun? 35 tahun misalkan. Usia saya udah 60, masa masih hidup? Ya jangan mikir gitu. Diniatkan saja. Diniatkan saja Pak. Ya ibu-ibu, yang diniatkan saja. Jadi jangan mikir secara fisik gitu. Yang penting saya udah niat haji dan sudah melakukan ikhtiar yang bisa menyampaikan saya ke Baitullah. Gimana aja caranya? Ya, minimal kita sudah ada niat. Yang kedua itu ada ikhtiar. Yang ketiga itu kita melakukan amalan-amalan yang setara dengan haji. Contoh, amalan yang setara dengan haji itu kalau subuh kayak gini jamaah, kemudian duduk, zikir, ngaji, ikuti pengajian sampai nanti waktu syuruk ya,
sampai jam 6 kalau di sini kurang lebih waktu syuruknya, itu pahalanya persis seperti pahala haji dan umroh. Allahumma amin. 3 kali. Tambah, sempurna. Jadi pahalanya sama gitu. Ya. Artinya di dalam Islam itu ada amalan yang setara dengan pahala haji dan umroh. Tapi jangan diakali ya. Oh kalau gitu gak perlu haji, gak perlu umroh, duitnya dipakai beli mobil. Ya jangan. Ya tetap, ya kalau kita mampu ya pengen berangkat haji ya berangkat ya. Ya kalau mampu ada duitnya ya carilah yang lebih cepat kan gitu kan. Kalau reguler 35 tahun, kalau haji plus 5 tahun atau 3 tahun, atau kalau kepengen langsung berangkat ya punya Fortuner dijual pakai haji furoda, nah itu langsung berangkat gitu ya. Atau kepengen gratis ya haji hadiah, ya, nunggu panggilan dari kedutaan Arab Saudi. Kayak saya itu haji gratis dulu ya, waktu di Mekah dapat hadiah dari Robito Alam Islami ya, gratis. Kadang kita ya pokoknya jangan mikir mampu atau nggak mampu, yang penting ya, yang penting niat, yang penting apa tadi? Niat dulu dan ikhtiar. Entah caranya bagaimana ya. Entah caranya bagaimana ya. Nah kemarin itu dari Rembang, rombongan dari Rembang ya. Kebetulan saya juga dampingi bapak dari Rembang ya. Itu ada ibu-ibu ya, penjual sayur, wong desa, wong kampung, pokoknya sudah ngerti apa-apa lah pak, nggak tahu apa-apa dia ya. Jualannya sayur aja gitu, tapi bisa berangkat haji itu. Berangkat haji itu, ya, nabung dia itu ternyata ya, nabung 10 tahun, 20 tahun dia nabung itu, tabungi terus sampai berangkat itu. Bisa ternyata ya. Ya, ada ikhtiar ya, ada ikhtiar dan ada apa? Doa. Jelas ya jamaah sekalian ya. Jadi itu keterpanggilan iman ya. Jadi halangan-halangan fisik tadi, orang yang sudah sepuh tadi, saking cintanya kepada Nabi, dia tetap nyusul ya. Ya, kalau orang mikirnya berat, kasihan, nggak ada kereta cepat, tidak ada bis, tidak ada taksi, ya kan? Zaman dulu nggak ada mikir gitu, mikirnya berangkat aja gitu pak. Ya, belum tentu juga sampai gitu, karena nggak ada Google Map, susah zaman dulu itu, orang tidak gampang ya dari Mekah Madinah langsung sampai ke tempat tujuan itu tidak gampang karena nggak ada jalan, belum ada jalan yang kayak zaman sekarang itu. Jalan ya masih terjal ya gurun Sahara itu ya, isinya di Saudi itu, di Mekah Madinah isinya kan batu sama pasir, isinya itu panas gitu ya, panasnya luar biasa, batu pasir terbentang luas ya, dan gak ada rumah-rumah penduduk ya sekarang itu, gak ada ya. Tapi karena keterpanggilan iman, cintanya kepada Nabi SAW, berangkat aja itu, dan dia gak mikir kalau sesungguhnya ternyata di tengah jalan meninggal apa? Dunia. Nah ini keterpanggilan iman para sahabat itu. Dan bahkan itu ada satu sahabat Nabi ya, satu sahabat Nabi ya, kalau sehari tidak melihat Rasulullah SAW itu jatuh sakit sehari pak. Kalau nggak ketemu Nabi itu langsung sakit gitu, saking cintanya kepada Nabi. Suatu hari dia sakit gitu, sakit akhirnya ditengok ya, ditanya sakit apa. Kalau istilah sekarang ya bukan sakit demam medis ya, tapi sakit non medis ini. Karena tadi buat cintanya, kangennya sama Nabi, kalau sehari gak ketemu, dia mikir ternyata, ya Rasulullah, aku sakit gara-gara pikiran. Pikiran apa? Itu kalau aku hidup di dunia, masih ada kesempatan pagi atau sore bisa melihat engkau ya Rasulullah. Tapi kalau aku mati, saya ini
orang biasa. Sementara engkau ini adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasulnya Allah. Kalau meninggal dunia pasti punya tempat yang paling tinggi, yang paling luhur ya. Kalau tuh aku masuk surga, itu surga saya ya tidak selevel dengan surgamu ya Rasulullah. Nah itu yang aku pikirkan. Jadi kalau aku di dunia bisa ketemu engkau, nanti khawatir kalau di akhirat gak ketemu engkau ya Rasulullah. Nah ini cintanya Pak. Kalau gak ketemu Rasulullah itu dia pikiran sampai sakit gitu. Adakah cara supaya saya bertemu denganmu ya Rasulullah? Maka Nabi juga terdiam sampai turunlah surat An-Nisa itu. Wa may yuti'illah war rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Nah, orang yang cinta Allah, cinta Rasul, taat Allah, taat Rasul, mereka kelak akan dibangkitkan, dibersamakan dengan para nabi. Artinya ayat ini memberi kabar bahwa bisa orang biasa itu bersama Nabi SAW di surga. Dia senang langsung sembuh itu Pak. Saking senangnya, girangnya mendengar ayat ini turun ya. Siapa yang taat Allah, taat Rasul, maka mereka itu akan dibangkitkan bersama Nabi dan Rasul ya. Itu ayat memberikan kabar gembira tidak hanya untuk sahabat yang bersangkutan, tapi untuk seluruh umat Nabi SAW. Ini jamaah sekalian, kekuatan cinta kepada Rasulullah SAW. Udah jam 6 lebih ya. Baik, nggak terasa ini ya, masih panjang ini. Nggak usah khawatir, masih 1000 halaman ini. Ada pertanyaan jamaah sekalian kalau sebelum ditutup? Ya. Kalau tidak ada berarti sudah jelas insya Allah ya. Alhamdulillah. Saya kira cukup, kita tutup insya Allah. Bulan depan kita ketemu kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.